Ibu mertuaku mendorong suamiku berpoligami hanya karena aku belum hamil, bahkan terang-terangan membawa wanita kaya itu ke rumah. Sampai 10 hari sebelum pernikahan mereka, aku datang membawa satu kebenaran yang menggagalkan segalanya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan makin memberikan cerita yang menarik lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Pagi itu Adelia bangun lebih dulu dari Haris. Cahaya tipis merambat dari sela gorden, menyentuh lantai kamar yang bersih dan rapi. Adelia duduk sejenak di tepi ranjang, mengatur napas, lalu berdiri untuk memulai rutinitas yang selama ini ia jaga dengan cermat. Dapur menjadi ruang pertamanya menata hari. Air dipanaskan, cangkir disiapkan, sarapan sederhana dirangkai tanpa tergesa. Bagi Adelia, ketertiban kecil semacam ini adalah cara menjaga ketenangan rumah. Haris muncul beberapa menit kemudian. Rambutnya masih basah, wajahnya tampak segar. "Pagi," katanya sambil menarik kursi. "Pagi," jawab Adelia, tersenyum tipis. Senyum itu bukan kebiasaan kosong. Adelia selalu menaruh perhatian pada hal-hal kecil, termasuk bagaimana Haris memulai hari. Ia menuangkan minuman ke cangkir Haris, menaruh piring di depannya, lalu duduk berhadapan. Percakapan berjalan ringan. Tentang pekerjaan Haris, tentang rencana akhir pekan yang belum diputuskan. Tidak ada nada tinggi, tidak ada kata yang menyentuh batas. Adelia menyimak, mengangguk, sesekali menimpali. Rumah mereka berdiri pada ritme seperti ini. Tenang, teratur, dan tampak utuh dari luar. Namun, Adelia peka pada perubahan yang tak kasat mata. Ketika Haris terdiam lebih lama dari biasanya, Adelia menangkapnya. Ketika Haris menunda menjawab pertanyaan sederhana, Adelia merasakannya. Ada jeda kecil di antara kalimat Haris, seperti beban yang belum selesai ditaruh. Telepon Haris bergetar di atas meja. Haris melirik layar, lalu mengangkatnya. "Ibu," kata Haris singkat sebelum berdiri dan melangkah menjauh. Adelia tetap duduk, menyelesaikan sarapannya. Suara Haris terdengar samar, nada suaranya berubah lebih berhati-hati. Adelia tidak berusaha mendengar, tetapi keheningan di meja itu terasa berbeda setelah Haris pergi. Ketika Haris kembali, senyumnya kembali terpasang, meski tidak sepenuhnya sama. "Ibu minta kita mampir nanti," kata Haris, berusaha terdengar biasa. Adelia mengangguk. "Baik." Tidak ada pertanyaan lanjutan. Adelia tahu kapan harus bertanya dan kapan harus menunggu. Ia memilih menunggu. Keteguhan Adelia bukan pada kata-kata panjang, melainkan pada kemampuan menahan diri, agar tidak mengeruhkan suasana yang masih bisa dijaga. Siang berlalu, dan sore datang dengan langkah yang lebih berat. Rumah Ibu Haris selalu terasa lebih besar dari yang Adelia ingat. Ruang tamu tertata rapi, furnitur tampak kokoh, dan setiap sudut seolah mengingatkan pada standar yang harus dipenuhi. Ibu Haris menyambut dengan senyum yang tepat di wajah, senyum yang tampak ramah tetapi menyisakan jarak. "Adelia terlihat capek," kata Ibu Haris sambil memandang dari ujung kepala hingga kaki. "Sedikit," jawab Adelia tenang. Ibu Haris mengangguk, lalu mengalihkan pandangan ke Haris. Haris harus menjaga rumah tangga. Banyak hal yang perlu dipikirkan ke depan. Kalimat itu diucapkan ringan, nyaris seperti nasihat umum. Namun Adelia merasakan tarikan halus di dadanya. Setiap kata Ibu Haris jarang berdiri sendiri. Selalu ada maksud yang diselipkan dengan rapi. Percakapan berlanjut dengan topik sehari-hari. Ibu Haris bercerita tentang pertemuan lama, tentang orang-orang yang kini hidup lebih mapan. Adelia mendengarkan tanpa menyela. Setiap cerita seperti menumpuk, membentuk bayangan perbandingan yang tidak diucapkan. Haris sesekali menimpali, sesekali diam. Ketika Ibu Haris menyebut nama Dina, nada suaranya berubah lebih cerah. "Dina sekarang sibuk sekali. Perusahaannya berkembang pesat," kata Ibu Haris, menatap Haris sejenak sebelum kembali menatap Adelia. "Anak itu mandiri." Adelia mengangguk. Nama itu terdengar biasa, tetapi cara Ibu Haris menyebutnya memberi tekanan yang tidak perlu. Adelia merasakan dorongan untuk bertanya, lalu menahannya. Ia memilih mencatat dalam diam. Perjalanan pulang diisi keheningan. Haris memegang kemudi dengan kedua tangan, matanya lurus ke depan. Adelia menatap jalan,
lampu-lampu kota melintas seperti garis yang putus-putus. Keheningan itu bukan pertengkaran, tetapi jarak yang mulai terbentuk. "Maaf kalau ibu bicara terlalu banyak," kata Haris akhirnya. "Tidak apa-apa," jawab Adelia. Jawaban itu jujur, namun tidak lengkap. Adelia tahu, tidak semua hal bisa dibereskan dalam satu kalimat. Di rumah, Adelia kembali ke rutinitas malam. Makan malam disiapkan, meja dirapikan. Haris membantu tanpa diminta. Gerakan mereka selaras, seperti pasangan yang sudah lama berlatih dalam kebersamaan. Namun, di balik keselarasan itu, Adelia merasakan satu hal yang mengganjal. Saat makan, Haris tampak ingin mengatakan sesuatu, lalu mengurungkannya. Adelia menunggu. "Ada yang ingin Haris sampaikan?" tanya Adelia pelan. Haris menggeleng. "Nanti saja." Adelia tidak memaksa. Ia belajar bahwa dorongan berlebihan hanya akan menutup pintu yang belum siap dibuka. Setelah makan, Adelia membereskan meja. Haris duduk di ruang tengah, menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa suara. Malam semakin larut. Di kamar, Adelia duduk di sisi ranjang, membaca beberapa halaman buku yang tidak benar-benar ia pahami isinya. Pikiran Adelia melayang pada percakapan sore tadi, pada jeda-jeda Haris, pada senyum ibu Haris yang terlalu terukur. Semua terasa kecil jika dipisahkan, tetapi bersama-sama membentuk sesuatu yang belum bisa diberi nama. Haris berbaring di samping Adelia. "Adelia," panggil Haris pelan. "Ya, kita baik-baik saja, kan?" Adelia menoleh. Wajah Haris tampak sungguh-sungguh. Ada kecemasan yang berusaha disembunyikan. Adelia tersenyum. Kali ini lebih lembut. "Kita sedang belajar," jawab Adelia. Jawaban itu tidak menutup semua pertanyaan, tetapi cukup untuk malam itu. Lampu dimatikan. Dalam gelap, Adelia memejamkan mata dengan satu kesadaran baru. Ketenangan yang selama ini ia jaga mulai diuji oleh hal-hal yang belum sepenuhnya tampak. Adelia menjalani hari dengan perasaan yang tidak sepenuhnya tenang. Tidak ada kejadian besar, tidak ada pertengkaran, tetapi ada sesuatu yang menekan dari dalam, seperti udara yang perlahan berkurang. Ia menyadari perasaannya lebih peka dari biasanya. Setiap jeda, setiap pilihan kata Haris, terasa lebih berbobot. Adelia tidak mencari-cari masalah. Ia hanya tidak bisa lagi mengabaikan sinyal kecil yang muncul satu persatu. Siang itu, Haris mengabari bahwa ibunya ingin berbicara. Tidak ada nada mendesak, hanya permintaan singkat yang terdengar wajar. Adelia menyetujui tanpa bertanya lebih jauh. Dalam hatinya, ia sudah bersiap, meski belum tahu untuk apa. Di ruang tamu rumah Ibu Haris, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Ibu Haris duduk dengan postur tegak, tangannya terlipat rapi di pangkuan. Tatapannya tertuju pada Adelia, seolah sedang menilai sesuatu yang belum ia putuskan. "Adelia kelihatan kurusan," kata Ibu Haris, suaranya datar namun penuh perhatian yang terukur. "Kamu harus lebih menjaga diri." "Terima kasih," jawab Adelia. Ia memilih kata sesingkat mungkin, tidak ingin membuka ruang untuk penilaian lanjutan. Ibu Haris tersenyum tipis. Sebagai istri, kesehatan itu penting, terutama kalau bicara masa depan. Kalimat itu diucapkan pelan, tetapi kata terakhirnya dibiarkan menggantung. Adelia merasakan dadanya mengeras. Ia menahan diri untuk tidak bereaksi terlalu cepat. "Saya berusaha," katanya. Ibu Haris mengangguk, lalu menoleh ke Haris. "Haris, kamu juga harus lebih perhatian." Seorang laki-laki bertanggung jawab memastikan rumah tangganya berjalan sebagaimana mestinya. Haris mengangguk tanpa menoleh pada Adelia. "Iya, Bu." Percakapan itu tampak biasa, tetapi Adelia merasakan arah yang jelas. Tidak ada kata yang menyebut masalah secara langsung, namun semuanya mengarah pada satu hal yang sama. Ibu Haris berbicara seolah sedang memberi nasihat umum, padahal setiap kalimatnya seperti ditujukan tepat ke satu titik sensitif. "Kemarin Ibu bertemu sahabat lama," lanjut Ibu Haris. "Kami membicarakan banyak hal. Anak-anak seusia Haris sekarang sudah punya keluarga yang mapan. Ada yang sudah mengurus perusahaan, ada yang rumahnya semakin besar." Adelia menunduk sejenak, lalu kembali menatap Ibu Haris. Ia tahu perbandingan itu tidak membutuhkan jawaban. Yang diharapkan adalah reaksi. "Kehidupan memang berbeda-beda," ujar Adelia akhirnya. "Benar,
sahut Ibu Haris cepat. Karena itu, kita harus pintar mengambil langkah. Tidak semua orang berani melakukan yang perlu demi masa depan. Haris bergeser di kursinya. Adelia menangkap gerakan kecil itu. Ia tahu Haris mendengar lebih dari yang ia akui. Diamnya Haris bukan ketidaktahuan, melainkan kebimbangan yang belum menemukan bentuk. Ibu Haris melanjutkan dengan nada lebih lembut. Ibu hanya ingin yang terbaik. Haris anak laki-laki satu-satunya. Banyak orang berharap pada dia. Tatapannya beralih ke Adelia. Sebagai istri, kamu pasti mengerti posisi itu. Adelia mengangguk perlahan. Saya mengerti tanggung jawab Haris. Bagus, kata Ibu Haris. Pengertian itu penting. Kata itu terdengar seperti pujian, namun Adelia merasakan tekanannya. Pengertian, dalam konteks itu, bukan sekadar empati. Itu adalah permintaan diam-diam untuk menerima sesuatu yang belum diucapkan. Setelah itu, percakapan berpindah ke topik lain, tetapi arah pembicaraan tidak pernah benar-benar berubah. Setiap cerita, setiap contoh, selalu kembali pada gagasan tentang masa depan, tentang kelengkapan, tentang apa yang dianggap ideal. Tidak ada tudingan, tidak ada paksaan terang-terangan. Hanya rangkaian kalimat yang disusun rapi, seolah pilihan yang benar sudah jelas dan tinggal diikuti. Dalam perjalanan pulang, Haris lebih banyak diam. Adelia tidak langsung berbicara. Ia ingin mendengar, bukan mendesak. Ibu cuma khawatir, kata Haris akhirnya, suaranya rendah. Adelia menoleh. Kekhawatiran bisa disampaikan dengan banyak cara. Haris terdiam. Kalimat itu tidak menyerang, tetapi cukup untuk membuatnya berpikir. Ia menarik napas panjang. Ibu ingin kita mempertimbangkan banyak hal. Kita atau Haris? Tanya Adelia pelan. Haris tidak langsung menjawab. Mobil melaju dalam keheningan yang berat. Adelia tidak mengulang pertanyaan itu. Ia tahu, jawaban yang belum keluar justru lebih jujur. Malam hari, Adelia duduk sendirian di ruang tengah. Lampu menyala redup. Ia tidak merasa marah, tetapi perasaannya semakin sempit, seperti ruang yang perlahan diisi benda-benda tak terlihat. Ia mengingat kata-kata Ibu Haris, nada suaranya, jeda di antara kalimat. Semua terasa terencana. Haris mendekat dan duduk di seberangnya. Adelia, katanya, ragu. Ibu tidak bermaksud menyakiti. Aku tahu, jawab Adelia. Tapi maksud yang baik tetap bisa melukai. Haris menunduk. Ia memutar cincin di jarinya, gerakan kecil yang menunjukkan kegelisahan. Aku hanya ingin semua tenang. Tenang untuk siapa? Tanya Adelia. Suaranya tidak meninggi, tetapi pertanyaannya menggantung lama di udara. Haris tidak menjawab. Keheningan itu kembali, lebih berat dari sebelumnya. Adelia menyadari sesuatu dengan jelas malam itu. Tekanan yang selama ini hanya terasa, kini mulai terucap, meski dengan cara yang terlalu halus untuk ditolak begitu saja. Adelia pertama kali menyadari perubahan itu dari cara rumahnya berbau. Bukan aroma masakan atau sabun lantai yang biasa ia gunakan, melainkan wangi lain yang asing, terlalu manis dan bertahan lebih lama dari seharusnya. Ia berdiri di dapur, mengaduk sup dengan gerakan pelan, mencoba memastikan bahwa perasaannya tidak berlebihan. Namun wangi itu tetap ada, menempel di udara ruang tengah. Suara pintu terbuka terdengar. Tawa perempuan menyusul, ringan dan tanpa beban. Adelia menoleh. Seorang perempuan berdiri di dekat Haris, menenteng tas kecil berwarna terang. Rambutnya tertata rapi, pakaiannya sederhana tetapi jelas mahal. Perempuan itu tersenyum lebar, menatap sekeliling rumah seolah sedang menilai sekaligus menikmati. Maaf, kami mampir sebentar, kata Haris, sedikit tergesa. Tadi bertemu di jalan. Perempuan itu melangkah masuk lebih dulu. Rumahnya nyaman sekali, ujarnya, suaranya ringan. Ia menatap Adelia, lalu tersenyum lagi. Aku Dina. Adelia, jawab Adelia sambil mengangguk. Tangannya masih basah oleh kuah sup. Ia mengeringkannya dengan lap kecil sebelum mempersilakan duduk. Dina duduk tanpa ragu, meletakkan tasnya di sofa. Aku sering dengar cerita soal rumah ini, katanya sambil memandangi rak buku. Ternyata lebih rapi dari yang kubayangkan. Adelia tersenyum tipis. Ia tidak tahu cerita seperti apa yang dimaksud, tetapi memilih tidak bertanya. Haris duduk di kursi dekat Dina,
Jaraknya lebih dekat dari kebiasaan Haris dengan tamu lain. Gerakan itu kecil, tetapi Adelia mencatatnya. Percakapan berjalan ringan. Dina bercerita tentang kesibukannya, tentang rapat yang baru saja selesai, tentang rencana makan malam dengan klien. Tidak ada nada menyombongkan diri, tetapi setiap kalimatnya mengalir lancar, seolah dunia selalu memberi ruang baginya. Haris menanggapi dengan antusias, bertanya balik, tertawa pada bagian tertentu. Adelia kembali ke dapur, pura-pura sibuk. Dari sana, suara mereka terdengar jelas. Tawa Dina terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Adelia menyadari bahwa rumah yang biasanya terasa tenang kini dipenuhi suara lain, ritme lain. Ketika Adelia kembali membawa minuman, Dina berdiri. "Biar aku bantu," katanya cepat, meraih gelas sebelum Adelia sempat menolak. "Tidak perlu," kata Adelia, refleks. Tangannya berhenti di udara. Dina tersenyum, tetap memegang gelas. "Santai saja. Aku tidak suka hanya duduk." Haris tertawa kecil. Dia memang begitu. Kalimat itu terdengar akrab. Adelia meletakkan gelas di meja, membiarkan Dina melakukan hal yang ia mulai. Perasaan asing menyelinap, bukan cemburu yang meledak, melainkan kegelisahan yang pelan dan menetap. Hari itu Dina tidak lama tinggal. Namun keesokan harinya, Dina datang lagi. Kali ini dengan alasan mengantarkan sesuatu yang tertinggal. Lusa, Dina kembali, membawa makanan dari luar. Setiap kedatangan selalu terdengar wajar, selalu disertai senyum yang sama dan sikap yang seolah sudah mengenal rumah itu sejak lama. Adelia mulai merasakan perubahan pada detail kecil. Kursi di ruang tengah sering bergeser. Cangkir yang biasanya disimpan rapi kini berpindah tempat. Haris pulang dengan cerita-cerita baru yang tidak melibatkan Adelia. Dina tidak pernah bersikap kurang ajar, tetapi kehadirannya konsisten. Terlalu konsisten untuk sekadar kebetulan. Suatu sore, Adelia mendengar Haris tertawa dari ruang tengah. Ia keluar dari kamar dan melihat Dina duduk bersila di lantai, memegang ponsel Haris. "Lihat ini," kata Dina, menunjukkan layar. "Lucu, kan?" Haris mengangguk. "Iya." Adelia berdiri di ambang pintu, tidak ikut tertawa. Dina menoleh dan tersenyum. "Adelia, kamu harus lihat ini juga." Adelia mendekat, melirik sebentar. "Lucu," katanya singkat, lalu kembali ke dapur. Ia tidak marah. Ia hanya merasa ruang pribadinya menyempit. Rumah yang selama ini ia jaga kini terasa seperti tempat singgah bagi orang lain. Tidak ada yang melarang Dina datang, tidak ada aturan yang dilanggar secara jelas. Justru itu yang membuatnya sulit bereaksi. Malam itu, setelah Dina pergi, Adelia duduk bersama Haris. "Dia sering sekali datang," kata Adelia pelan. "Dia cuma mampir," jawab Haris. "Tidak ada maksud apa-apa." "Aku tidak bilang ada maksud," kata Adelia. "Aku hanya bilang sering." Haris terdiam sejenak. "Aku tidak ingin bersikap tidak enak." Adelia mengangguk. Ia memahami kalimat itu. Bersikap tidak enak seringkali lebih mudah daripada bersikap tegas. Namun pemahaman itu tidak mengurangi rasa tidak amannya. Hari-hari berikutnya, Dina tetap datang. Kadang hanya sebentar, kadang lebih lama. Setiap kali pintu terbuka dan suara Dina terdengar, Adelia merasakan dadanya mengencang. Ia mulai menyesuaikan jadwalnya, memilih menghabiskan waktu lebih lama di kamar, lebih lama di dapur. Suatu malam, Adelia berdiri sendirian di ruang tengah setelah semua lampu dipadamkan. Ia memandangi sofa yang masih menyimpan aroma wangi itu. Rumah ini tidak berubah bentuk, tetapi rasanya tidak lagi sepenuhnya miliknya. Dan untuk pertama kalinya, Adelia menyadari bahwa ancaman tidak selalu datang dalam bentuk kata-kata tajam. Kadang ia datang dengan senyum ramah, kunjungan yang terlalu sering, dan kehadiran yang perlahan menggeser posisi seseorang tanpa suara. Adelia mengenali perubahan itu bukan dari kata-kata Haris, melainkan dari kebiasaan kecil yang bergeser tanpa suara. Cara Haris menggantung kunci kini tidak lagi rapi di tempat semula. Ponselnya lebih sering berada di saku, bukan tergeletak di meja seperti biasa. Bahkan langkah kakinya saat masuk rumah terdengar lebih cepat, seolah ingin segera melewati ambang tanpa benar-benar berhenti. Pagi itu mereka sarapan bersama seperti biasa. Adelia menyiapkan meja, Haris duduk di kursinya. Tidak ada yang berbeda secara kasat mata.
Namun Haris memeriksa ponselnya sebelum menyentuh makanan, sesuatu yang dulu jarang ia lakukan. Adelia memperhatikan dari sudut matanya, lalu memilih menunduk, menyendok nasi dengan gerakan terukur. Aku pulang agak malam, kata Haris singkat. Baik, jawab Adelia. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Bukan karena Adelia tidak peduli, melainkan karena ia sedang mengukur jarak yang terbentang di antara mereka. Jarak itu belum berbentuk masalah, belum pula menjadi pertengkaran. Ia hanya ada, seperti garis tipis yang terus memanjang. Haris berdiri lebih dulu, mengambil jaketnya. Ia menoleh sebentar ke arah Adelia, lalu mengangguk kecil sebelum pergi. Pintu tertutup dengan bunyi pelan. Adelia duduk sendirian di meja makan, memandangi piring yang belum sepenuhnya kosong. Ia tidak menghela napas panjang, tidak pula menutup mata lama-lama. Ia hanya duduk, menyadari bahwa pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang sama. Haris tetap pulang, tetap makan bersama Adelia, tetap tidur di sisi yang sama. Namun sentuhan-sentuhan kecil menghilang. Tidak ada lagi tangan Haris yang singgah di bahu Adelia saat melewatinya. Tidak ada lagi pertanyaan ringan tentang hari Adelia. Semua berjalan cukup, tetapi tidak utuh. Suatu sore, Adelia sedang melipat pakaian di ruang tengah ketika Haris duduk di ujung sofa. Ia menyalakan televisi tanpa suara, matanya tertuju pada layar, tetapi pikirannya jelas berada di tempat lain. Adelia melipat kaos terakhir, menaruhnya rapi, lalu duduk di kursi seberang. Kamu capek? Tanya Adelia. Haris mengangguk singkat. Sedikit. Tidak ada penjelasan lanjutan. Adelia tidak memaksa. Ia hanya mengangguk kembali, lalu bangkit untuk mengambil minum. Ketika ia kembali, Haris sudah memegang ponselnya, jarinya bergerak cepat. Adelia meletakkan gelas di meja. Suara benturannya terdengar lebih nyaring dari yang ia maksudkan. Haris menoleh. Terima kasih. Sama-sama. Malam itu, mereka tidur dengan posisi yang sama seperti biasa, tetapi jarak di antara tubuh mereka terasa lebih lebar. Haris membelakangi Adelia, sesuatu yang jarang ia lakukan. Adelia memandangi punggung Haris dalam gelap, tidak mencoba meraih, tidak pula berpindah posisi. Ia tahu, jarak semacam ini tidak bisa ditarik paksa. Keesokan harinya, Haris pulang lebih larut. Adelia sudah selesai makan ketika pintu terbuka. Haris masuk dengan langkah cepat, menaruh tasnya, lalu langsung menuju kamar mandi. Adelia tetap duduk di meja, mendengar suara air mengalir, lalu berhenti. Haris keluar dengan wajah lelah, rambutnya masih basah. Makan, tanya Adelia. Nanti saja, jawab Haris. Ia duduk di sofa, menyandarkan kepala. Adelia mengamati dari kejauhan. Ia tidak lagi mendekat tanpa alasan. Ia belajar menahan diri, memberi ruang yang diminta meski tidak pernah diucapkan. Di akhir pekan, mereka berada di rumah sepanjang hari. Tidak ada rencana, tidak ada ajakan keluar. Haris menghabiskan waktu di ruang tengah, Adelia di dapur dan kamar. Sesekali mereka berpapasan, bertukar pandang singkat, lalu melanjutkan aktivitas masing-masing. Saat Adelia menyapu lantai, Haris berdiri untuk mengambil minum. Tubuh mereka hampir bersentuhan, tetapi Haris melangkah sedikit ke samping. Gerakan itu begitu halus, nyaris tidak disadari, namun Adelia merasakannya seperti sentuhan yang ditarik kembali. Sore itu, Adelia menyeduh teh dan meletakkannya di meja kecil dekat Haris. Haris menoleh, tersenyum tipis. Kamu tidak capek? Tidak, jawab Adelia. Haris mengangguk. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Tangannya meraih cangkir, tetapi matanya kembali ke arah lain. Adelia berdiri beberapa detik, menunggu sesuatu yang tidak datang, lalu kembali ke dapur. Malam menjelang dengan sunyi yang lebih berat. Setelah makan, Adelia duduk di tepi ranjang, mengoleskan krim ke tangannya. Haris masuk, mengganti pakaian, lalu duduk di sisi ranjang yang berlawanan. Mereka berada di ruang yang sama, namun terasa seperti dua titik yang tidak saling mendekat. Adelia, kata Haris tiba-tiba. Ya, Adelia menoleh. Haris membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Ia menarik napas, menghembuskannya pelan. Tidak apa-apa. Adelia mengangguk. Ia tidak bertanya lagi. Ia tahu, kalimat yang belum jadi itu adalah bagian dari jarak yang sedang tumbuh.
Lampu dimatikan. Dalam gelap, Adelia memejamkan mata, merasakan kegelisahan yang belum bernama, menggantung di antara napas mereka yang tidak lagi seirama. Adelia sedang menyapu lantai ketika suara kunci terdengar dari pintu depan. Ia menoleh, mengira Haris pulang lebih awal. Namun yang masuk adalah Ibu Haris, langkahnya mantap, tasnya tergantung rapi di lengan. Tidak ada raut ragu di wajahnya, tidak ada jeda untuk menunggu disambut. "Aku punya kunci cadangan," kata Ibu Haris seolah membaca pikiran Adelia. Haris yang memberikannya. Adelia mengangguk pelan. Tangannya berhenti menyapu. "Silakan duduk." "Aku tidak lama," jawab Ibu Haris sambil melangkah ke ruang tengah. Ia duduk di sofa, menata posisinya dengan nyaman, seperti orang yang merasa berhak berada di sana. Pandangannya menyapu ruangan. "Rumah ini selalu rapi. Kamu memang pandai mengurusnya." "Terima kasih," kata Adelia singkat. Ibu Haris tersenyum tipis. Tapi rumah bukan hanya soal rapi. Ada hal-hal lain yang membuatnya benar-benar hidup. Kalimat itu diucapkan tenang, tanpa nada menghakimi. Justru ketenangan itu yang membuat Adelia menegakkan punggungnya. Ia meletakkan sapu di sudut, lalu berdiri berhadapan, menjaga jarak yang sopan. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Adelia. Ibu Haris menggeleng. "Aku hanya ingin bicara. Sebagai orang tua, wajar jika aku peduli." Adelia tidak langsung menjawab. Ia menunggu. "Kamu dan Haris terlihat lelah akhir-akhir ini," lanjut Ibu Haris. "Aku bisa melihatnya." "Kami baik-baik saja," jawab Adelia. "Baik-baik saja bukan berarti cukup," sahut Ibu Haris cepat. Tatapannya tajam, namun suaranya tetap terkontrol. "Aku sudah cukup lama hidup untuk tahu perbedaan itu." Adelia menarik napas perlahan. "Apa maksud Ibu?" Ibu Haris menyandarkan punggungnya. "Maksudku, aku tidak ingin Haris berjalan tanpa kepastian. Seorang laki-laki perlu pijakan yang kuat." "Pijakan Haris adalah keluarganya," kata Adelia, suaranya lebih tegas dari sebelumnya. "Justru itu," balas Ibu Haris. "Keluarga harus lengkap." Kalimat itu jatuh di antara mereka, berat dan tidak bisa ditarik kembali. Adelia merasakan ruang di sekitarnya menyempit. Ia tidak mundur, tetapi juga tidak melangkah maju. "Ini rumah saya dan Haris," kata Adelia perlahan. "Kami yang menentukan apa yang kami perlukan." Ibu Haris tersenyum, kali ini tanpa kehangatan. "Aku tidak mengambil alih. Aku hanya mengingatkan. Terkadang orang yang berada di dalam terlalu dekat untuk melihat kekurangan." Pintu kembali terbuka. Haris masuk, wajahnya langsung berubah saat melihat ibunya. "Ibu, aku mampir sebentar," jawab Ibu Haris. "Kebetulan Adelia di rumah." Haris menoleh ke arah Adelia. Ada kelelahan di matanya, juga kebingungan yang belum sempat ia susun. "Kenapa tidak bilang? Aku tidak perlu izin untuk bertemu menantuku," kata Ibu Haris cepat. Adelia menatap Haris. Ibu masuk dengan kunci cadangan. Haris terdiam sejenak. "Aku lupa bilang." Keheningan jatuh. Tidak panjang, tetapi cukup untuk membuat Adelia merasa lantai di bawah kakinya tidak lagi kokoh. "Aku akan bicara langsung," kata Ibu Haris, kini menatap Haris. "Aku tidak ingin melihat kamu terus berada dalam kebimbangan. Aku tidak memaksamu, tapi aku ingin kamu berani mengambil keputusan." "Keputusan apa?" tanya Haris, suaranya rendah. "Keputusan yang menjamin masa depanmu," jawab Ibu Haris. "Aku tidak akan memintamu sekarang, tapi jangan menutup mata." Adelia melangkah sedikit ke depan. "Ibu, batasnya sampai di sini." Ibu Haris menoleh, menatap Adelia tanpa tersinggung. "Aku tidak melewati batas. Aku berbicara sebagai ibu." "Ini rumah saya," ulang Adelia, lebih pelan, namun jelas. "Dan saya istri Haris." Ibu Haris berdiri. "Justru karena itu aku bicara. Aku menghargaimu, Adelia. Tapi penghargaan tidak berarti diam ketika melihat sesuatu yang menurutku perlu diperbaiki." Haris mengusap wajahnya. "Bu, mungkin ini bukan waktu yang tepat." "Tidak ada waktu yang benar untuk kebenaran," jawab Ibu Haris. Ia mengambil tasnya. "Aku tidak ingin berdebat. Aku hanya ingin kalian berpikir." Ia melangkah ke pintu, lalu berhenti. "Rumah ini milik kalian. Tapi masa depan Haris juga urusanku." Pintu tertutup.
Suaranya terdengar lebih keras dari yang seharusnya. Adelia berdiri mematung. Haris menatap lantai. Tidak ada kata yang langsung keluar. Udara terasa berat, seperti menekan dari segala arah. Kunci cadangan itu, kata Adelia akhirnya. Aku tidak tahu. Haris mengangguk. Aku akan mengurusnya. Bukan hanya soal kunci, jawab Adelia. Ini soal izin. Haris menoleh, hendak berkata sesuatu, lalu mengurungkannya. Ia duduk di sofa, menunduk, kedua tangannya saling menggenggam. Adelia berjalan ke dapur, meneguk air putih. Tangannya sedikit gemetar. Rumah yang selama ini menjadi tempat berlindung kini terasa terbuka, seperti dindingnya bisa ditembus kapan saja. Ia kembali ke ruang tengah, berdiri beberapa langkah dari Haris. Aku ingin merasa aman di rumah sendiri, kata Adelia. Haris tidak langsung menjawab. Keheningan kembali hadir, lebih menyesakkan dari sebelumnya. Tidak ada pertengkaran, tidak ada suara keras. Hanya perasaan bahwa batas telah dilanggar, dan tidak ada yang tahu seberapa jauh pelanggaran itu akan berlanjut. Malam itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya, bukan karena tidak ada suara, melainkan karena setiap suara terdengar terlalu jelas. Adelia duduk di ujung sofa, punggungnya tegak, tangannya saling bertaut di pangkuan. Haris berdiri dekat jendela, memandang keluar tanpa benar-benar melihat apapun. Kita perlu bicara, kata Adelia akhirnya. Haris mengangguk tanpa menoleh. Aku tahu. Adelia menunggu Haris duduk, tetapi Haris tetap berdiri. Jarak itu kecil, namun terasa seperti garis pemisah. Adelia tidak memintanya mendekat. Ia memilih membuka pembicaraan dari tempatnya berada. Aku tidak merasa aman tadi, kata Adelia. Bukan karena siapapun berniat buruk, tapi karena rumah ini dimasuki tanpa persetujuanku. Haris menghela napas. Aku sudah bilang akan mengurusnya. Aku tidak sedang menagih janji, jawab Adelia. Aku ingin tahu posisiku. Haris berbalik. Maksudmu, ketika ibu masuk tanpa izin, dan kamu diam, kata Adelia pelan, aku ingin tahu, aku berdiri di mana. Haris mengusap rambutnya. Aku tidak diam. Aku hanya tidak ingin memperbesar. Dengan tidak bicara, kamu sudah memilih, ujar Adelia. Suaranya tetap datar. Kamu memilih menunda. Haris mendekat 2 langkah, lalu berhenti. Aku memilih menjaga semua tetap tenang. Tenang tidak sama dengan adil, balas Adelia cepat. Ia menatap Haris lurus. Aku tidak minta kamu melawan siapapun. Aku minta kamu berdiri bersamaku. Haris terdiam. Aku berdiri bersamamu. Kalau begitu, kata Adelia, mengapa aku harus menjelaskan batasanku sendirian? Haris membuka mulut, menutupnya lagi. Ia menarik kursi dan duduk, menundukkan kepala. Aku merasa terjepit. Aku juga, jawab Adelia. Bedanya, aku mengatakannya. Keheningan singkat menyela. Adelia tidak mengisi jeda itu dengan keluhan. Ia menunggu Haris menyusun kata-katanya sendiri. Ibu tidak akan berhenti, kata Haris akhirnya. Dia yakin sedang melakukan yang benar. Aku tidak membahas niat, kata Adelia. Aku membahas dampaknya. Haris mengangkat wajahnya. Apa yang kamu inginkan dariku? Adelia tidak langsung menjawab. Ia menimbang kata agar tidak berubah menjadi tuntutan kosong. Aku ingin keputusan yang diambil di rumah ini melibatkan aku. Aku ingin kamu bicara, bukan menyimpan. Aku belum siap bicara, kata Haris jujur. Lalu aku harus menunggu sampai kapan? Tanya Adelia. Pertanyaan itu tidak diucapkan dengan nada menekan, justru karena itu bobotnya terasa lebih berat. Haris menggenggam tangannya sendiri. Aku butuh waktu. Waktu untuk apa? Adelia bertanya lagi. Memahami perasaanmu, atau membiasakan dirimu dengan tekanan? Haris terdiam lebih lama. Aku tidak tahu. Jawaban itu membuat Adelia mengangguk kecil, seolah memastikan sesuatu yang sejak awal sudah ia rasakan. Ketidaktahuan itu yang membuatku cemas. Haris berdiri lagi. Ia berjalan beberapa langkah, lalu berhenti di belakang sofa, tidak menyentuh Adelia. Aku tidak ingin menyakitimu. Aku juga, kata Adelia. Karena itu aku bicara sekarang. Haris menatap lantai. Setiap kali aku mencoba bicara, rasanya semua akan pecah. Dan dengan tidak bicara, ujar Adelia,
Kita perlahan retak. Haris mengangkat kepala. Tatapan mereka bertemu, lama, tanpa kemarahan. Ada kelelahan yang sama di mata mereka, namun arah kelelahan itu berbeda. Aku tidak ingin memilih, kata Haris. Pernikahan bukan tempat untuk menghindari pilihan, jawab Adelia. Diam pun pilihan. Haris menghela napas panjang. Aku takut salah. Aku takut tidak dianggap, kata Adelia. Takut menjadi penonton di hidupku sendiri. Haris melangkah ke depan, lalu berhenti lagi, seperti terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Apapun yang kulakukan sekarang, akan ada yang terluka. Adelia berdiri. Tinggi mereka hampir sejajar. Aku sudah terluka, katanya tenang. Aku hanya ingin kamu melihatnya. Haris menelan ludah. Aku melihat. Lalu, tanya Adelia. Haris tidak menjawab. Ia memalingkan wajah, seolah kata-kata berikutnya terlalu berat untuk diucapkan. Adelia tidak mengejar jawaban. Ia tahu, memaksa hanya akan mengubah percakapan menjadi pertarungan. Aku tidak akan berteriak, kata Adelia. Aku tidak akan mengancam. Tapi aku juga tidak bisa berpura-pura baik-baik saja. Haris mengangguk pelan. Aku mengerti. Kalau begitu, lanjut Adelia, kita perlu cara bicara yang baru. Karena yang ini selalu berhenti di tempat yang sama. Haris memejamkan mata sesaat. Aku tidak tahu cara lain. Adelia melangkah menjauh, menuju dapur. Aku juga belum tahu, katanya dari sana. Tapi aku tahu satu hal. Percakapan ini tidak boleh selesai dengan diam. Haris tetap berdiri di ruang tengah. Ia menatap punggung Adelia yang menjauh, lalu menatap ruang kosong di depannya. Tidak ada kesimpulan malam itu. Tidak ada keputusan yang diambil. Hanya kesadaran bahwa pembicaraan mereka belum menemukan ujung, dan ketidakpastian itu kini berdiri di antara mereka, menunggu giliran untuk diberi bentuk. Pagi datang tanpa banyak suara. Adelia bangun sebelum alarm, seperti kebiasaan yang terbentuk dari kebutuhan untuk menguasai hari sebelum hari menguasainya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang masih tertutup. Haris masih tertidur di sisi lain, punggungnya menghadap Adelia. Tidak ada jarak fisik yang mencolok, tetapi ruang di antara mereka terasa kosong, seperti kursi yang dibiarkan lama tanpa diduduki. Adelia berdiri pelan agar tidak membangunkan. Ia berjalan ke kamar mandi, menutup pintu dengan hati-hati. Di depan cermin, ia menatap wajahnya sendiri. Tidak ada air mata, tidak ada raut dramatis. Hanya wajah yang sedikit lebih tenang, seolah sudah menerima bahwa hari ini akan dijalani sendirian, meski tidak benar-benar sendiri. Di dapur, Adelia menyiapkan sarapan seperti biasa. Gerakannya teratur, hampir mekanis. Panci diletakkan, api dinyalakan, bahan-bahan dipotong dengan ukuran yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada perubahan menu, tidak ada upaya menghibur diri dengan sesuatu yang istimewa. Rutinitas justru menjadi jangkar. Ia makan sendiri. Kursi di seberangnya kosong. Adelia tidak memindahkannya, tidak pula mengisinya dengan barang lain. Ia membiarkan kursi itu tetap ada, sebagai penanda bahwa ketidakhadiran juga bagian dari kenyataan. Setelah membereskan meja, Adelia membersihkan rumah lebih lama dari biasanya. Ia menyapu dengan teliti, mengelap permukaan yang sebenarnya sudah bersih. Bukan karena rumah membutuhkannya, melainkan karena tangannya membutuhkan sesuatu untuk dikerjakan. Setiap sudut yang ia rapikan memberi rasa kendali kecil. Sesuatu yang bisa ia atur tanpa harus menunggu persetujuan siapapun. Siang hari, Adelia keluar rumah. Ia berjalan kaki tanpa tujuan jelas, hanya mengikuti trotoar yang ia kenal. Ia melewati warung, deretan rumah, suara kendaraan yang lalu lalang. Dunia di luar bergerak seperti biasa, tidak peduli pada apa yang sedang ia simpan di dalam. Adelia tidak merasa tersisih, tetapi ia juga tidak merasa terlibat. Ia hanya berjalan. Di sebuah bangku taman kecil, Adelia duduk. Ia menatap orang-orang yang berlalu, pasangan yang berbincang pelan, seorang ibu dengan anak kecil, seorang laki-laki yang sibuk dengan ponselnya. Tidak ada iri, tidak ada keinginan untuk menukar hidup. Adelia hanya mengamati, seolah sedang belajar kembali tentang jarak antara dirinya dan orang lain. Ia membuka tasnya, mengeluarkan buku catatan tipis yang jarang ia sentuh. Halamannya sebagian besar kosong.
Adelia tidak menulis keluhan. Ia menuliskan hal-hal sederhana, jam berapa ia bangun, apa yang ia makan, kemana ia berjalan. Catatan itu tidak bermaksud menjadi pengakuan, melainkan penegasan bahwa hari-harinya tetap ada, tetap berlangsung, meski tanpa sorak. Sore menjelang, Adelia pulang. Rumah menyambutnya dengan keheningan yang sama. Ia menyalakan lampu, membuka jendela, membiarkan udara masuk. Ia menyeduh teh dan meminumnya perlahan, berdiri di dekat jendela. Tidak ada musik, tidak ada televisi. Adelia membiarkan pikirannya berjalan tanpa diarahkan. Saat Haris pulang, Adelia sedang melipat pakaian. Ia tidak menoleh, tidak pula berhenti. Langkah Haris terdengar ragu, seolah menimbang apakah perlu menyapa. Adelia tetap melipat, menyusun pakaian dengan rapi. Tidak ada ketegangan yang terlihat, hanya dua orang yang berada di ruang yang sama dengan kesadaran berbeda. Haris melewati Adelia menuju kamar mandi. Pintu tertutup. Suara air mengalir. Adelia melanjutkan pekerjaannya hingga selesai. Ia membawa tumpukan pakaian ke lemari, menatanya di rak. Gerakannya tenang, tidak tergesa, seolah ia sedang membangun sesuatu yang tak kasat mata di dalam dirinya. Malam datang. Adelia menyiapkan makan malam sederhana. Ia meletakkan 2 piring di meja, lalu berhenti sejenak. Tangannya bergerak kembali, mengambil 1 piring dan menyimpannya. Ia makan sendiri, duduk dengan posisi tegak. Tidak ada pikiran tentang apa yang seharusnya terjadi. Yang ada hanya apa yang sedang terjadi. Setelah makan, Adelia membersihkan dapur. Ia mencuci piring, mengelap meja, mematikan lampu. Di kamar, ia mengganti pakaian dan duduk di tepi ranjang. Haris belum kembali dari kamar mandi. Adelia membuka jendela sedikit, membiarkan suara malam masuk. Ia tidak merasa kuat dalam arti yang sering diceritakan orang. Tidak ada tekad besar, tidak ada sumpah pada diri sendiri. Yang ada hanyalah keputusan kecil untuk tetap berdiri, tetap berjalan, meski langkahnya kini lebih sunyi. Adelia memahami bahwa kesendirian ini bukan hukuman, melainkan fase. Ia tidak tahu berapa lama akan berlangsung, tetapi ia tahu ia mampu menjalaninya. Haris masuk kamar dan berbaring di sisi lain. Tidak ada percakapan, tidak ada saling menatap. Adelia mematikan lampu dan berbaring, punggungnya menghadap arah berlawanan. Dalam gelap, ia merasakan napasnya sendiri, teratur dan cukup. Untuk pertama kalinya, Adelia tidak menunggu sesuatu berubah dari luar. Ia mulai berdiri di tempatnya sendiri, pelan, tanpa sorotan, tanpa janji. Dan meski kesunyian itu masih terasa tajam, ia tahu, ia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada siapapun untuk bertahan. Haris duduk sendirian di dalam mobil. Mesin sudah dimatikan sejak beberapa menit lalu. Tangannya masih menggenggam kemudi, padahal tidak ada lagi yang perlu diarahkan. Ia menatap kaca depan tanpa fokus, memperhatikan bayangannya sendiri yang samar. Malam terasa lebih panjang ketika ia tidak segera masuk ke rumah. Ia mengingat wajah Adelia saat-saat terakhir ini. Bukan wajah marah, bukan wajah menuntut. Justru ketenangan itulah yang membuat Haris gelisah. Ia lebih mudah menghadapi pertengkaran daripada diam yang penuh jarak. Diam Adelia tidak menuduh, tetapi juga tidak memberi tempat untuk bersembunyi. Haris akhirnya keluar dari mobil. Pintu ditutup perlahan, seperti ia takut bunyinya akan memecah sesuatu yang rapuh. Ia masuk ke rumah, melepas sepatu, lalu berdiri sejenak di ruang tengah. Rumah itu terasa rapi, terlalu rapi, seolah setiap benda berada di tempatnya karena diatur dengan kesadaran penuh. Ia tahu siapa yang menjaga semua itu. Adelia ada di dapur, membelakangi Haris. Gerakannya tenang saat mencuci gelas. Haris memperhatikannya beberapa detik lebih lama dari biasanya. Ada dorongan untuk berbicara, tetapi kata-kata terasa berat di tenggorokan. "Kamu sudah makan?" tanya Haris akhirnya. "Sudah," jawab Adelia singkat tanpa menoleh. Haris mengangguk, lalu duduk di kursi. Ia tidak langsung mengambil makanan. Ia hanya duduk, memandangi meja, mendengar suara air dan piring beradu pelan. Setiap bunyi terdengar jelas, seperti penanda jarak yang tidak terucap. Setelah Adelia selesai, ia mengelap tangannya dan duduk di seberang Haris. Tidak ada senyum, tidak ada ekspresi dingin. Hanya tatapan yang netral. "Ada yang ingin kamu bicarakan?" tanya Adelia.
Pertanyaan itu sederhana, tetapi Haris tahu bobotnya. Ia menarik napas. Aku sedang berpikir. Tentang apa? Adelia bertanya tanpa nada mendesak. Haris menunduk. Tentang banyak hal. Adelia mengangguk. Ia tidak mengejar jawaban yang lebih spesifik. Sikap itu membuat Haris semakin sadar bahwa ia tidak bisa bersembunyi di balik kalimat umum terlalu lama. Hari-hari berikutnya, Haris membawa keraguannya kemana-mana. Di tempat kerja, ia sering terdiam di tengah rapat. Ia mendengar orang berbicara, tetapi pikirannya melayang. Ada tekanan yang tidak bisa ia sebutkan pada siapapun. Ia tahu ada pilihan di hadapannya, tetapi setiap pilihan terasa seperti mengkhianati sesuatu. Suatu sore, Haris duduk sendirian di ruang kerja setelah semua orang pulang. Ia menatap layar komputer yang sudah gelap. Ia tidak membuka ponselnya, seolah takut melihat pesan yang mungkin ada. Ia hanya duduk, memikirkan satu hal yang terus berputar. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya terbagi. Dalam benaknya, pernikahan selalu berarti satu arah, satu rumah, satu komitmen. Ia tidak pernah membayangkan dirinya menjalani dua kehidupan, memikul dua beban, atau membagi kehadiran yang seharusnya utuh. Pikiran tentang itu tidak memberi rasa bangga atau kelegaan, hanya kelelahan. Malam itu, Haris pulang lebih awal. Adelia sedang membaca di ruang tengah. Haris duduk di kursi yang berseberangan. Ia tidak langsung bicara. Aku tidak ingin kehilangan rumah ini, kata Haris akhirnya. Adelia menutup bukunya. Rumah ini bukan benda, jawabnya pelan. Rumah ini pilihan yang dijaga setiap hari. Haris mengangguk. Aku tahu. Kamu terlihat bingung, lanjut Adelia. Aku bisa melihatnya. Haris mengangkat wajahnya. Aku takut salah langkah. Takut salah pada siapa? Tanya Adelia. Pertanyaan itu membuat Haris terdiam. Ia menyadari bahwa selama ini, ia lebih takut pada penilaian daripada pada kehilangan yang nyata. Ia menghela napas. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Tidak semua rasa sakit bisa dihindari, kata Adelia. Tapi tidak semua harus dipilih. Haris menatap Adelia lama. Tidak ada tudingan di sana. Tidak ada pembenaran untuk apapun. Hanya batas yang jelas. Ia merasakan sesuatu mengencang di dadanya, bukan kemarahan, melainkan kesadaran bahwa ia sedang berdiri di persimpangan yang tidak bisa dilewati dengan setengah langkah. Beberapa hari kemudian, Haris bertemu ibunya. Percakapan mereka tidak panjang. Ibu Haris berbicara dengan keyakinan yang sama seperti sebelumnya. Haris mendengarkan, tetapi kali ini ia tidak mengangguk cepat. Ia membiarkan jeda muncul. Ini bukan perkara mudah, kata Haris akhirnya. Ibu Haris menatapnya. Kamu harus berani. Haris tidak menjawab. Ia berdiri, berpamitan lebih cepat dari biasanya. Dalam perjalanan pulang, ia merasakan dadanya berat, tetapi pikirannya lebih jernih. Ia tahu keraguannya bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa ia belum siap mengorbankan sesuatu yang berharga. Di rumah, Adelia sedang menata bunga di meja kecil. Haris berdiri di dekat pintu, memperhatikannya. Aku masih berpikir, kata Haris. Adelia mengangguk. Aku tahu. Haris melangkah mendekat. Aku belum punya jawaban. Aku tidak menunggu jawaban cepat, kata Adelia. Aku menunggu kejujuran. Haris menarik napas panjang. Ia menyadari bahwa pilihannya bukan tentang keberanian tampil di hadapan orang lain, melainkan tentang kesediaan menghadapi dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia memahami bahwa tidak semua pilihan yang ditawarkan dunia harus diambil, terutama jika pilihan itu membuatnya kehilangan arah pulang. Keputusan itu tidak datang dengan suara keras. Ia hadir dalam nada Haris yang lebih datar dari biasanya, dalam cara ia duduk tanpa menatap Adelia, dalam jeda panjang sebelum satu kalimat akhirnya keluar. Malam itu hujan turun tipis. Adelia sedang melipat pakaian di kamar ketika Haris berdiri di ambang pintu. Ia tidak masuk sepenuhnya, tidak pula pergi. Adelia berhenti melipat, menunggu. Ia sudah terbiasa membaca bahasa tubuh Haris, dan tubuh itu sedang membawa sesuatu yang berat. Kita perlu bicara, kata Haris. Adelia mengangguk. Ia meletakkan pakaian terakhir ke tumpukan, lalu berdiri. Di sini. Haris mengangguk pelan. Mereka duduk berhadapan di ujung ranjang. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Lampu kamar menyala redup.
Hujan terdengar samar dari luar jendela. Aku sudah memikirkan semuanya, kata Haris akhirnya. Adelia tidak menyela. Ia tidak meminta penjelasan. Ia hanya menunggu kalimat berikutnya, dengan napas yang terjaga agar tetap stabil. Aku akan menikah lagi. Kalimat itu diucapkan tanpa tekanan, tanpa nada tinggi. Justru karena itu, kata-katanya terasa lebih berat. Tidak ada pengantar, tidak ada pembelaan. Hanya pernyataan yang berdiri sendiri, seperti pintu yang ditutup pelan tapi pasti. Adelia menatap Haris. Wajahnya tidak berubah drastis. Tidak ada air mata yang langsung jatuh. Yang ada hanyalah hening yang memanjang. Sudah diputuskan? Tanya Adelia akhirnya. Haris mengangguk. Iya. Tidak ada penjelasan lanjutan. Tidak ada daftar pertimbangan. Haris tidak mengulang apapun yang pernah dibicarakan. Keputusan itu berdiri telanjang di antara mereka. Adelia menarik napas perlahan. Dadanya terasa sesak, tetapi pikirannya jernih. Kapan? Segera, jawab Haris. Aku ingin semuanya jelas. Jelas. Kata itu terdengar asing di telinga Adelia. Ia menunduk sejenak, lalu kembali menatap Haris. Dan aku? Haris menelan ludah. Aku berharap kamu bisa mengerti. Adelia mengangguk kecil. Gerakan itu lebih seperti refleks daripada persetujuan. Mengerti apa? Bahunya Haris turun sedikit. Bahwa ini bukan keputusan yang mudah. Adelia tidak tertawa. Ia juga tidak marah. Aku tidak bertanya soal mudah atau sulit, katanya pelan. Aku bertanya tentang posisiku. Haris terdiam. Ia memalingkan wajah, seolah mencari kata di tempat lain. Keheningan itu menjawab lebih banyak daripada kalimat apapun. Aku tidak akan pergi, kata Haris akhirnya. Aku tetap suamimu. Adelia merasakan sesuatu di dadanya runtuh, bukan dengan suara, tetapi dengan retakan panjang. Ia berdiri, melangkah 2 langkah menjauh, lalu berhenti. Kamu ingin aku berbagi hidup yang tidak pernah kutawarkan untuk dibagi. Haris berdiri menyusul, menjaga jarak. Aku tidak memintamu pergi. Dan aku tidak meminta ini, jawab Adelia. Suaranya tetap tenang, tetapi ada ketegasan yang tidak bisa diabaikan. Kita tidak sedang bertukar permintaan. Haris mengusap wajahnya. Aku tahu ini berat. Adelia berbalik menatapnya. Berat itu ketika kita sama-sama menanggung. Ini berbeda. Hujan di luar terdengar lebih jelas. Adelia berjalan ke jendela, menatap lampu-lampu yang basah. Tangannya menyentuh kaca dingin. Ia tidak mencari pelarian. Ia hanya butuh berdiri di tempat yang tidak berubah. Kamu sudah memberitahu ibu? Tanya Adelia tanpa menoleh. Iya, jawab Haris singkat. Kamu sudah memberitahu orang lain. Haris ragu sejenak. Sebagian. Adelia mengangguk. Setiap jawaban itu seperti paku kecil yang ditanam rapi, satu persatu. Tidak ada yang berdarah banyak, tetapi semuanya tertancap dalam. Aku ingin kamu tahu, kata Haris, suaranya lebih rendah. Aku tidak melakukannya untuk menyakitimu. Adelia menoleh perlahan. Niat tidak mengubah akibat. Haris tidak membantah. Ia berdiri di tempatnya, seperti seseorang yang sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur, tetapi belum benar-benar tiba di tujuan. Apa yang kamu harapkan dariku sekarang? Tanya Adelia. Haris membuka mulut, lalu menutupnya. Aku berharap kamu tetap di sini. Adelia tersenyum tipis, bukan karena bahagia. Kamu berharap aku menyesuaikan diri dengan keputusan yang tidak pernah kutentukan. Haris tidak menjawab. Adelia kembali ke ranjang, duduk, lalu meraih selimut dan melipatnya dengan rapi. Gerakannya terukur, seolah ia sedang menata sesuatu yang bisa ia kendalikan. Aku tidak akan berteriak, katanya. Aku juga tidak akan memohon. Haris menatapnya. Aku tidak menginginkan itu. Bagus, jawab Adelia. Karena aku juga tidak. Mereka berdiri di ruang yang sama, tetapi tidak lagi berada di jalur yang sama. Keputusan itu telah memisahkan arah, bahkan sebelum langkah diambil. Malam itu mereka tidur di ranjang yang sama, dengan jarak yang tidak perlu diukur. Tidak ada percakapan lanjutan. Tidak ada sentuhan. Hanya 2 orang yang terjaga dalam keheningan masing-masing. Adelia menatap langit-langit, merasakan berat di dadanya yang tidak berubah menjadi tangis. Ia tahu, ada keputusan yang tidak menghancurkan dengan ledakan, tetapi dengan kepastian.
Dan kepastian itu kini telah diucapkan, meninggalkan puing-puing yang masih rapi, masih berdiri, tetapi tidak lagi utuh. Hari-hari setelah keputusan itu berjalan seperti jam yang rusak. Tetap bergerak, tetapi tidak lagi memberi rasa waktu. Adelia bangun setiap pagi, menyiapkan diri, menjalani rutinitas yang sama, seolah tidak ada yang berubah. Padahal, setiap sudut rumah kini memantulkan makna baru yang asing. Pagi itu, Adelia menemukan kotak besar di ruang tamu. Kardus coklat dengan pita plastik yang belum dipotong. Tidak ada catatan, tidak ada penjelasan. Ia berdiri memandanginya beberapa detik sebelum akhirnya membuka. Di dalamnya ada beberapa kain, terbungkus rapi, berwarna cerah, masih berbau toko. Adelia menyentuhnya sebentar, lalu menutup kembali kotak itu. Ia tidak perlu bertanya untuk tahu kegunaannya. Haris keluar dari kamar, berhenti ketika melihat Adelia di dekat kotak. Itu dikirim tadi subuh, katanya. Adelia mengangguk. Kamu sudah melihat isinya? Sudah. Baik. Percakapan itu berhenti di sana. Tidak ada alasan untuk memperpanjang. Adelia mengangkat kotak itu dan memindahkannya ke sudut ruang tamu yang jarang ia lewati. Bukan untuk menyembunyikan, tetapi agar tidak terus berada di tengah pandangan. Hari berikutnya, rumah mulai menerima lebih banyak benda. Bukan orang. Benda-benda itu datang silih berganti. Tundangan yang disusun rapi di meja, tas berisi perlengkapan, daftar tertulis yang ditempel di lemari es. Semua tertata, semua efisien. Persiapan itu berjalan tanpa kegaduhan, tanpa konflik terbuka. Justru karena itu, luka terasa lebih tajam. Adelia tetap memasak. Ia tetap membersihkan rumah. Ia tetap memastikan segala sesuatu berfungsi. Namun kini, setiap tindakan memiliki lapisan ironi. Ia sedang merapikan ruang yang akan dipakai untuk merayakan sesuatu yang menggerogoti posisinya sendiri. Suatu siang, Haris duduk di meja makan dengan beberapa kertas di tangannya. Ia menghitung, mencoret, lalu menghitung lagi. Adelia berdiri di dapur, memperhatikan dari kejauhan. Ia tidak bertanya apapun. Kita perlu memastikan semua selesai tepat waktu, kata Haris, lebih kepada dirinya sendiri. Adelia menuang air ke gelas, lalu duduk. Kamu terlihat sibuk. Haris mengangguk. Banyak yang harus diurus. Adelia meminum airnya. Aku yakin. Haris menatap Adelia, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi akhirnya kembali pada kertas-kertas itu. Keheningan kembali mengisi ruang di antara mereka, dipecah hanya oleh suara kertas yang digeser. Sore hari, Adelia keluar rumah. Ia berjalan ke toko kecil di ujung jalan, membeli beberapa kebutuhan. Penjaga toko menyapanya seperti biasa. Tidak ada yang berubah di luar. Adelia membalas sapaan dengan senyum tipis. Ia membawa kantong belanjaannya pulang, langkahnya teratur. Di rumah, Adelia menyimpan barang-barang itu di tempatnya. Ia berhenti sejenak di depan cermin di ruang tengah. Pantulan dirinya tampak sama, tetapi perannya tidak lagi jelas. Ia bukan bagian dari persiapan itu, tetapi ia juga tidak sepenuhnya terpisah. Ia berada di antara, dan ruang itu terasa paling sepi. Malam datang dengan agenda yang sudah tertulis. Haris menerima beberapa panggilan, berbicara singkat, nada suaranya terkontrol. Adelia berada di ruangan yang sama, membaca, mendengarkan tanpa ikut terlibat. Setiap nama yang disebut, setiap waktu yang ditetapkan, terasa seperti paku kecil yang ditancapkan perlahan. Setelah panggilan terakhir, Haris meletakkan ponselnya. Aku tidak bermaksud melibatkanmu dalam hal-hal ini, katanya. Adelia menutup bukunya. Kamu tidak melibatkan, jawabnya. Aku berada di sini. Perbedaan itu menggantung di udara. Haris mengangguk, seolah mengerti, meski tidak sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, Adelia menemukan selembar kain putih terlipat di atas kursi. Ia tidak menyentuhnya lama. Ia hanya memindahkannya ke tempat lain. Setiap benda baru yang muncul di rumah itu tidak pernah benar-benar asing, tetapi tidak pernah pula menjadi miliknya. Adelia mulai lebih sering menghabiskan waktu di luar kamar. Ia duduk di teras saat senja, mendengarkan suara lingkungan. Anak-anak tetangga bermain, orang-orang berbincang. Dunia berjalan seperti biasa, tanpa memperhatikan luka yang tidak terlihat. Di dalam rumah, persiapan terus berlangsung. Tidak ada pertengkaran.
Tidak ada tudingan. Hanya koordinasi yang dingin dan efisien. Adelia menyadari bahwa luka tidak selalu datang dari benturan keras, tetapi dari keteraturan yang mengabaikan perasaan. Suatu malam, Adelia dan Haris duduk berhadapan tanpa topik. Lampu ruang tengah menyala terang. Adelia menatap meja, Haris menatap lantai. "Kamu baik-baik saja?" tanya Haris akhirnya. Adelia mengangkat wajahnya. "Aku bertahan." Haris mengangguk. Ia tidak meminta lebih. Malam itu, Adelia kembali ke kamar lebih awal. Ia berbaring, menatap langit-langit. Persiapan di luar berjalan tanpa dirinya, tetapi dampaknya tinggal bersamanya. Ia merasakan luka itu tidak berdarah, tidak terlihat, namun terus menganga. Dan dalam keterasingan itu, Adelia mulai menyadari bahwa ironi terbesar bukan pada apa yang sedang dipersiapkan, melainkan pada fakta bahwa ia masih berdiri di tengah rumah yang tidak lagi menyediakan tempat aman untuk hatinya. Adelia bangun dengan rasa mual yang datang tanpa aba-aba. Bukan mual yang keras, hanya sensasi berat di perut yang membuatnya duduk lebih lama di tepi ranjang. Ia menunggu sampai rasa itu mereda, menahan napas agar tidak bergerak terlalu cepat. Haris masih tertidur, posisinya sama seperti malam-malam sebelumnya. Adelia berdiri pelan dan berjalan ke kamar mandi. Di depan cermin, ia memerhatikan wajahnya sendiri. Kulitnya tampak sedikit lebih pucat. Ia membasuh wajah dengan air dingin, berharap tubuhnya kembali seperti biasa. Namun sensasi aneh itu tidak sepenuhnya pergi. Ia menyandarkan tangan di wastafel, menunggu. Hari itu, Adelia bergerak lebih lambat. Ia menyiapkan sarapan dengan jeda-jeda kecil. Ketika mencium aroma masakan, dadanya terasa sesak, bukan karena emosi, melainkan reaksi tubuh yang tidak ia pahami sepenuhnya. Ia mematikan kompor sejenak, membuka jendela agar udara masuk. Haris keluar kamar. "Kamu tidak enak badan?" tanyanya. "Sedikit," jawab Adelia. Nada suaranya datar. Haris mengangguk, tidak bertanya lebih jauh. Ia mengambil air minum dan duduk, menatap ponselnya. Adelia memperhatikan cara Haris bergerak, seperti seseorang yang sudah berada di ritme lain. Ia tidak tersinggung. Ia hanya mencatat. Siang hari, Adelia merasa cepat lelah. Ia duduk lebih sering, menarik napas lebih panjang. Tubuhnya memberi sinyal-sinyal kecil yang sulit diabaikan. Ada rasa hangat yang tidak biasa, ada denyut halus yang membuatnya berhenti sejenak di tengah langkah. Adelia membuka lemari dan mencari pakaian yang lebih longgar. Bukan karena perubahan yang terlihat, melainkan karena kebutuhan untuk merasa nyaman. Ia bergerak dengan kesadaran baru, seolah tubuhnya kini meminta perhatian yang selama ini ia abaikan. Sore itu, Adelia keluar rumah sendiri. Ia berjalan ke klinik kecil yang tidak terlalu jauh. Langkahnya tenang, meski pikirannya penuh tanda tanya. Di ruang tunggu, ia duduk dengan punggung tegak, tangan saling menggenggam. Ia memperhatikan detik jam dinding yang bergerak lambat. Ia masuk ke ruang pemeriksaan dan keluar beberapa waktu kemudian dengan wajah yang masih terjaga. Tidak ada ekspresi berlebihan. Tidak ada keputusan yang diucapkan keras-keras. Ia menyimpan semuanya di dalam. Dalam perjalanan pulang, Adelia memegang tasnya erat. Jalanan tampak sama seperti biasanya, tetapi perasaannya berbeda. Ada sesuatu yang bertambah, sesuatu yang kini ikut berjalan bersamanya, meski belum ia beri nama. Di rumah, Haris sedang menerima panggilan. Adelia masuk tanpa suara. Ia duduk di kursi, menunggu. Percakapan itu singkat. Haris menutup ponsel dan menatap Adelia. "Kamu pergi kemana?" tanyanya. "Keluar sebentar," jawab Adelia. Haris mengangguk. Tidak ada kecurigaan di sana. Adelia berdiri dan menuju kamar, mengganti pakaian, lalu berbaring sebentar. Tubuhnya meminta istirahat dengan cara yang tidak bisa ditawar. Malam hari, Adelia makan sedikit. Setiap suapan terasa berat. Ia berhenti sebelum piringnya kosong. Haris memperhatikan, tetapi tidak berkomentar. "Kamu yakin tidak apa-apa?" tanya Haris. "Yakin," jawab Adelia. Ia tidak berbohong, tetapi juga tidak membuka seluruh kebenaran. Ia sendiri masih menyusunnya di dalam hati. Malam semakin larut. Adelia duduk di tepi ranjang, membuka jendela sedikit. Udara malam masuk, membawa kesejukan. Ia meletakkan tangan di perutnya tanpa sadar, lalu menariknya kembali,
seolah baru menyadari gerakan itu. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia berdiri di depan cermin sekali lagi. Kali ini, ia tidak hanya melihat wajahnya. Ia mencoba merasakan tubuhnya dari dalam, mendengarkan sinyal-sinyal yang selama ini teredam oleh pikiran dan perasaan. Ada ketegangan baru yang tumbuh, bukan karena konflik luar, melainkan karena rahasia yang kini tinggal di tubuhnya sendiri. Rahasia itu belum ia bagi dengan siapapun, bahkan dengan dirinya sendiri sepenuhnya. Haris berbaring di ranjang. Adelia menyusul, menjaga jarak seperti biasa. Dalam gelap, ia memejamkan mata, tetapi pikirannya tetap terjaga. Tubuhnya kini menyimpan sesuatu yang mengubah cara ia memandang waktu. Setiap hari terasa lebih berhati-hati. Setiap langkah terasa lebih berarti. Adelia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia tidak tahu bagaimana rahasia ini akan mengubah arah hidupnya. Yang ia tahu, tubuhnya kini berbicara dengan bahasa yang baru, dan ia sedang belajar mendengarkannya, perlahan, tanpa tergesa. Ibu Haris datang pada sore hari dengan langkah pasti. Tidak tergesa, tidak ragu. Cara ia membuka pintu pagar dan masuk ke rumah membawa keyakinan yang utuh, seolah semua sudah berada di jalur yang ia bayangkan. Adelia sedang menyusun buku di rak ketika suara itu terdengar. Ia menutup buku terakhir dan berbalik, menyambut tanpa senyum berlebihan. "Kamu di rumah," kata Ibu Haris, matanya menyapu ruang tamu. "Bagus." Adelia mengangguk. "Silakan duduk." Ibu Haris duduk tanpa menunggu dipersilakan lebih lanjut. Tasnya diletakkan di samping kursi, rapi, seperti segala sesuatu yang selalu ia atur. Haris keluar dari kamar dan menyapa singkat. Ibunya membalas dengan anggukan kecil, lalu kembali menatap Adelia. "Aku datang untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana," katanya. Adelia duduk berhadapan. "Rencana siapa?" Ibu Haris tersenyum tipis. "Rencana yang terbaik." Haris menarik napas, tetapi tidak menyela. Ia duduk di kursi lain, membiarkan percakapan berjalan. "Undangan sudah hampir selesai dicetak," lanjut Ibu Haris. "Keluarga besar menunggu. Tidak baik menunda sesuatu yang sudah jelas arahnya." "Jelas untuk siapa?" tanya Adelia. Ibu Haris menatapnya lebih tajam. "Untuk semua orang yang realistis." Nada itu tidak tinggi, tetapi syarat penilaian. Adelia merasakan dorongan untuk menjawab panjang, namun ia menahannya. "Realistis tidak selalu berarti benar," katanya pelan. Ibu Haris tertawa kecil. "Kamu selalu terlalu perasa. Hidup ini soal keberanian mengambil kesempatan." Haris menggeser duduknya. "Bu." Ibunya mengangkat tangan, menghentikannya. "Biarkan aku bicara." Adelia menatap Haris sejenak, lalu kembali pada ibu mertuanya. "Kesempatan untuk siapa?" "Untuk keluarga ini," jawab Ibu Haris mantap. "Status, kenyamanan, masa depan. Semua itu tidak datang dari menunggu." Adelia mengangguk kecil. "Dan pernikahan ini menjadi alatnya." Ibu Haris tidak tersinggung. "Pernikahan selalu alat untuk membangun sesuatu yang lebih besar." "Termasuk mengorbankan yang sudah ada?" tanya Adelia. Ibu Haris menyilangkan tangan. "Tidak semua yang lama layak dipertahankan jika tidak berkembang." Kata-kata itu meluncur tanpa ragu. Haris menunduk, jari-jarinya saling bertaut. Adelia menangkap gerakan kecil itu, tetapi tetap fokus. "Bu yakin semuanya akan berjalan lancar?" tanya Adelia. Ibu Haris tersenyum lebih lebar. "Aku sudah melihat ini sejak awal. Dina itu tepat. Keluarganya jelas, hidupnya mapan. Tidak seperti menunggu sesuatu yang tidak pasti." Haris mengangkat wajahnya. "Bu, ini bukan soal membandingkan. Ini soal kenyataan," potong ibunya. "Kita tidak bisa terus berharap tanpa bukti." Adelia merasakan dadanya mengencang, tetapi ia menjaga nada suaranya. "Bukti tidak selalu datang sesuai jadwal orang lain." Ibu Haris menghela napas, seolah berbicara pada anak kecil. "Kamu masih muda. Kamu akan mengerti nanti." "Aku mengerti sekarang," jawab Adelia. "Aku hanya tidak setuju." Keheningan jatuh sejenak. Ibu Haris menatap Adelia, lalu melirik Haris. "Kamu lihat? Selalu begini. Sulit diajak berpikir jauh." Haris tidak langsung menjawab. "Bu, aku yang bertanggung jawab atas pilihanku." Ibunya menatapnya dengan campuran bangga dan tuntutan.
Dan aku hanya memastikan kamu tidak salah langkah. Adelia berdiri, bukan dengan gerakan tajam, tetapi cukup untuk mengubah posisi percakapan. Keyakinan yang terlalu cepat seringkali menutup mata dari kemungkinan lain. Ibu Haris ikut berdiri. Aku tidak percaya pada kemungkinan. Aku percaya pada apa yang terlihat. Yang terlihat bisa menipu, kata Adelia. Ibu Haris merapikan tasnya. Kita lihat saja. Waktu akan membuktikan. Haris berdiri di antara mereka, tetapi jaraknya tidak menengahi. Ia hanya menjadi saksi dua keyakinan yang tidak bertemu. Saya hanya ingin semua berjalan baik, kata Ibu Haris sebelum melangkah pergi. Adelia mengangguk. Saya juga. Pintu tertutup. Rumah kembali sunyi. Haris menghembuskan napas panjang. Aku minta maaf, katanya. Adelia duduk kembali. Tidak perlu. Keyakinannya bukan tanggung jawabmu. Haris menatap Adelia, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi urung. Ia berjalan ke kamar, meninggalkan Adelia sendirian di ruang tengah. Adelia duduk diam beberapa saat. Ia merasakan tubuhnya kembali memberi sinyal halus. Tangannya menyentuh perutnya sekilas, lalu turun lagi. Ia tahu, ada keyakinan lain yang tumbuh di dalam dirinya, yang tidak membutuhkan pengakuan siapapun untuk menjadi nyata. Dan untuk pertama kalinya, kesombongan yang tadi memenuhi ruangan tidak lagi terasa menekan. Adelia menyadari bahwa keyakinan yang terlalu dini sering kali rapuh. Yang bertahan justru sesuatu yang tumbuh diam-diam, tanpa banyak kata, menunggu waktu yang tepat untuk berbicara. Adelia bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan karena gelisah, melainkan karena tubuhnya meminta ritme baru. Ia duduk sebentar di tepi ranjang, memastikan napasnya teratur, lalu berdiri dengan hati-hati. Rumah masih sunyi. Haris belum terbangun. Di dapur, Adelia menyiapkan air hangat. Ia meminumnya perlahan, satu tegukan kecil, memberi waktu pada tubuhnya untuk menyesuaikan diri. Ada kesadaran baru dalam setiap gerak. Ia tidak lagi bergerak otomatis. Semua dilakukan dengan perhatian, seolah ia sedang merawat sesuatu yang tak terlihat. Setelah itu, Adelia mengambil buku catatan yang selama ini ia simpan di laci. Ia membukanya di halaman kosong, menulis tanggal, lalu berhenti. Pena menggantung beberapa detik sebelum akhirnya bergerak. Ia tidak menulis rencana besar. Ia menuliskan kebutuhan, jam istirahat, makanan yang harus dihindari, hal-hal kecil yang membuat tubuhnya lebih tenang. Daftar itu sederhana, tetapi tegas. Siang hari, Adelia membereskan lemari. Ia memisahkan pakaian yang terasa terlalu ketat, menyusunnya di bagian lain. Ia tidak membuang apapun. Ia hanya menata ulang ruang agar lebih bersahabat. Setiap lipatan pakaian terasa seperti pernyataan kecil bahwa ia sedang mempersiapkan diri, bukan menunggu keadaan berubah. Haris keluar kamar dan berhenti sejenak melihat aktivitas Adelia. "Kamu sedang bersih-bersih?" tanyanya. "Menata?" jawab Adelia singkat. Haris mengangguk. Ia tidak bertanya lebih jauh. Adelia bersyukur untuk itu. Ia belum siap berbagi apa yang masih ia simpan rapat. Sore hari, Adelia duduk di ruang tengah dengan beberapa dokumen di depannya. Ia membaca perlahan, memastikan setiap informasi dipahami. Tangannya sesekali menyentuh perutnya, refleks yang kini sulit ia kendalikan. Ia segera menarik tangannya kembali, menjaga agar gerak itu tidak terbaca oleh mata lain. Ia menutup dokumen dan menyimpannya kembali. Tidak ada kepanikan dalam persiapannya. Yang ada hanyalah ketenangan yang dibangun dari kesadaran bahwa waktu masih berpihak padanya. Malam datang. Haris pulang lebih larut. Adelia sudah makan lebih dulu. Ia duduk di teras, menikmati udara malam. Ketika Haris duduk di sebelahnya, Adelia tetap menatap halaman depan. "Kamu kelihatan lebih tenang," kata Haris. Adelia tersenyum tipis. "Aku belajar mengatur napas." Haris menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Itu bagus." Percakapan berhenti di sana. Tidak ada kebutuhan untuk menambahkan apapun. Keheningan malam terasa cukup. Hari-hari berikutnya, Adelia menjalani rutinitas dengan disiplin baru. Ia mengatur jadwal tidur, memilih makanan dengan lebih selektif, menghindari kelelahan yang tidak perlu. Ia tidak menjelaskan alasannya pada siapapun. Semua dilakukan diam-diam, seperti menyiapkan fondasi sebelum bangunan berdiri. Suatu pagi, Adelia berdiri lama di depan cermin.
Ia menatap dirinya dengan saksama, bukan untuk mencari perubahan fisik, melainkan untuk meneguhkan niat. Ia meletakkan tangan di perutnya, kali ini lebih lama. Sentuhan itu bukan ungkapan kegembiraan yang meluap, melainkan janji sunyi. Aku akan melindungimu, bisiknya, hampir tak terdengar. Ia melepaskan tangannya dan kembali beraktivitas. Kebenaran itu tetap disimpan, bukan karena takut, tetapi karena ia ingin memilih waktu yang tepat. Ia tahu, pengakuan yang tergesa seringkali kehilangan maknanya. Di rumah, persiapan lain terus berjalan, tetapi Adelia menjaga jarak dari semua itu. Ia tidak lagi ikut dalam pembicaraan yang tidak perlu. Ia mengalihkan energinya pada hal-hal yang bisa ia kendalikan. Suatu sore, Haris melihat Adelia menolak minuman yang biasa ia konsumsi. Ia berhenti sejenak, lalu berkata, "Kamu berubah." Adelia menatapnya. Berubah tidak selalu berarti buruk. Haris mengangguk pelan. "Aku hanya ingin kamu baik-baik saja." "Aku sedang berusaha," jawab Adelia. Malam itu, Adelia kembali membuka buku catatannya. Ia menambahkan satu kalimat di halaman berikutnya, pendek dan jelas. Setelah itu, ia menutup buku dan menyimpannya kembali di laci. Ia berbaring di ranjang dengan perasaan yang lebih mantap. Kebenaran yang ia simpan bukan beban. Ia adalah kekuatan yang belum diumumkan. Adelia tahu, ketika saatnya tiba, kebenaran itu akan berbicara sendiri, tanpa perlu teriak, tanpa perlu pembelaan. Pagi itu datang dengan langit yang bersih. Tidak ada tanda hujan, tidak ada udara berat. Adelia bangun dengan perasaan yang lebih mantap daripada hari-hari sebelumnya. Ia duduk sejenak di tepi ranjang, mengatur napas, memastikan pikirannya setenang tubuhnya. Di kalender kecil di meja, ia menatap satu tanggal yang ia tandai diam-diam. 10 hari. Haris masih tertidur. Adelia memandanginya tanpa perasaan campur aduk yang biasanya hadir. Tidak ada marah, tidak ada iba. Yang ada hanya kesadaran bahwa hari ini harus dijalani dengan jujur. Ia berdiri dan berjalan ke dapur, menyiapkan sarapan sederhana. Gerakannya tidak tergesa, tidak pula ragu. Ketika Haris keluar kamar, aroma makanan sudah menyebar. Ia duduk di kursi, memperhatikan Adelia yang sibuk di depan kompor. "Kamu bangun pagi," kata Haris. Adelia mengangguk. "Aku ingin kita sarapan bersama." Haris menatapnya sejenak, lalu duduk lebih tegak. Tidak ada percakapan lanjutan. Mereka makan dalam diam yang tidak canggung, hanya penuh perhatian. Adelia menghabiskan makanannya pelan-pelan. Haris sesekali melirik, seolah ada sesuatu yang ingin ia tanyakan, tetapi belum ia temukan kata-katanya. Setelah meja dibereskan, Adelia duduk di ruang tengah. Ia menarik napas dalam-dalam. "Aku ingin bicara," katanya. Haris duduk di seberangnya. "Aku mendengarkan." Adelia tidak langsung mulai. Ia memastikan suaranya stabil. "Aku tidak akan berputar-putar," katanya. "Aku hanya ingin kamu mendengar sampai selesai." Haris mengangguk. "Ada satu hal yang belum kusampaikan," lanjut Adelia. Tangannya terlipat di pangkuan. "Aku menyimpannya bukan untuk mengejutkan, tapi untuk memastikan aku siap mengatakannya." Haris menatap wajah Adelia dengan lebih serius. "Apa itu?" Adelia berhenti sejenak. Jeda itu bukan ragu, melainkan penekanan. "Aku hamil." Kata-kata itu jatuh tanpa nada tinggi. Tidak ada tangis, tidak ada ledakan emosi. Namun ruangan seolah menyempit. Haris membeku. Wajahnya berubah perlahan, seperti seseorang yang mencoba memahami makna sebelum bereaksi. "Kamu hamil," ulang Haris pelan. Adelia mengangguk. "Iya." Haris berdiri tanpa sadar, berjalan 2 langkah, lalu berhenti. Ia mengusap wajahnya, menarik napas panjang. "Sejak kapan?" "Beberapa waktu," jawab Adelia. "Aku memastikan dulu." Haris menoleh, matanya berkaca, tetapi tidak jatuh. "Kenapa baru sekarang?" "Karena aku tidak ingin ini menjadi alat," kata Adelia. "Aku ingin ini menjadi kebenaran." Haris kembali duduk. Tangannya bergetar ringan. "Aku tidak tahu harus berkata apa." "Tidak apa-apa," jawab Adelia. "Aku tidak meminta reaksi tertentu." Haris menunduk. Aku sedang berada di tengah banyak hal." "Aku tahu," kata Adelia. "Itu sebabnya aku menunggu." Keheningan kembali hadir,
tetapi kali ini penuh denyut. Haris mengangkat wajahnya. Kamu yakin? Adelia mengangguk. Aku tidak akan mengatakannya jika tidak yakin. Haris menatap perut Adelia, lalu kembali ke wajahnya. Ada kesadaran yang pelan-pelan menyusun ulang pikirannya. 10 hari lagi, katanya tanpa menatap. Adelia tidak menyangkal. Iya. Haris memejamkan mata. Napasnya berat, tetapi teratur. Ini mengubah segalanya. Tidak, kata Adelia pelan namun tegas. Ini memperjelas segalanya. Haris membuka mata, menatap Adelia lama. Aku tidak pernah berniat. Adelia mengangkat tangan, menghentikannya. Aku tidak butuh penjelasan ulang. Aku hanya ingin kamu tahu. Haris mengangguk, menelan ludah. Kamu tidak menggunakan ini untuk memintaku memilih. Aku tidak perlu, jawab Adelia. Aku hanya menyampaikan kenyataan. Haris bersandar di kursi. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang berbeda dari sebelumnya. Aku merasa seperti orang yang terlambat menyadari rumahnya terbakar. Adelia menatapnya tenang. Aku tidak ingin menjadi api. Aku hanya ingin jujur. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Haris akhirnya berdiri dan berjalan ke jendela. Ia menatap keluar, lalu berbicara tanpa berbalik. Aku perlu waktu. Aku mengerti, kata Adelia. Tapi waktu kita tidak panjang. Haris berbalik. Aku tidak akan berpura-pura ini mudah. Aku tidak memintamu berpura-pura, jawab Adelia. Aku memintamu bertanggung jawab. Kata itu menggantung, jelas dan tidak bisa dihindari. Haris mengangguk perlahan. Aku akan memikirkan semuanya. Adelia berdiri. Aku tidak akan menekanmu. Tapi aku juga tidak akan diam lagi. Haris menatap Adelia dengan campuran rasa takut dan harap. Kamu berubah. Adelia mengangguk. Karena aku harus. Percakapan itu berakhir tanpa pelukan, tanpa janji. Namun ada sesuatu yang bergeser. Bukan karena ancaman, melainkan karena kebenaran yang akhirnya berdiri di tengah ruangan, tidak bisa disingkirkan. Malam itu, Adelia berbaring dengan perasaan yang lebih ringan. Ia telah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Apapun yang terjadi setelah ini, ia tahu ia tidak lagi menyimpan kebenaran sendirian. 10 hari tersisa, dan segalanya telah mulai berubah. Pagi itu rumah terasa berbeda. Tidak sunyi, tetapi lebih tenang, seperti setelah badai lewat tanpa merusak bangunan. Adelia duduk di ruang tengah dengan secangkir teh hangat. Tangannya tidak gemetar. Napasnya teratur. Ia menunggu, bukan dengan cemas, melainkan dengan kesiapan menerima apapun yang akan terjadi. Haris keluar dari kamar dengan wajah yang lebih pucat dari biasanya. Ia tidak langsung duduk. Ia berdiri beberapa langkah dari Adelia, seolah memastikan jarak aman sebelum bicara. Aku sudah memutuskan, katanya. Adelia mengangguk. Aku mendengarkan. Haris menarik napas panjang. Pernikahan itu tidak akan dilanjutkan. Kalimat itu jatuh tanpa nada heroik. Tidak ada penegasan berlebihan, tidak ada pembelaan. Hanya keputusan yang akhirnya diambil, terlambat tetapi jelas. Adelia tidak tersenyum. Ia juga tidak menghela napas lega secara dramatis. Ia hanya menutup matanya sejenak, lalu membukanya kembali. Baik, katanya. Haris terlihat terkejut oleh respons itu. Kamu tidak ingin bertanya apapun? Aku sudah tahu alasannya, jawab Adelia. Dan aku tidak membutuhkan pengakuan lebih jauh. Haris duduk. Bahunya turun, seolah beban yang selama ini ia pikul akhirnya dilepaskan. Ibu marah, katanya singkat. Adelia mengangguk. Itu bisa kupahami. Dia merasa dipermalukan. Lanjut Haris. Merasa semua rencananya runtuh. Adelia menatap cangkirnya. Rencana yang dibangun di atas orang lain memang rapuh. Haris menatap Adelia, lalu mengangguk pelan. Aku juga membatalkan semua persiapan. Sudah kusampaikan ke semua pihak yang terlibat. Tidak ada kepuasan di wajah Adelia. Tidak ada kemenangan yang dipamerkan. Yang ada hanyalah ketenangan yang lahir dari konsekuensi yang akhirnya berjalan ke arah yang masuk akal. Siang itu, Ibu Haris datang tanpa memberi kabar. Wajahnya tegang, langkahnya cepat. Ia tidak duduk. Ia berdiri di tengah ruang tamu, menatap Haris dan Adelia bergantian. Kalian pikir ini bisa selesai begitu saja? Tanyanya. Haris berdiri. Ini sudah selesai, Bu. Ibunya menatap tajam.
Kamu membuang kesempatan besar. Aku menjaga keluargaku, jawab Haris. Suaranya tidak tinggi, tetapi tidak goyah. Ibu Haris menoleh ke Adelia. Kamu puas sekarang? Adelia berdiri, sejajar. Saya tenang. Perbedaan itu terasa jelas. Ibu Haris mendengus. Kamu menghancurkan rencana yang sudah matang. Saya tidak menghancurkan, kata Adelia. Saya bertahan. Keheningan jatuh. Ibu Haris menyadari tidak ada celah untuk menekan lebih jauh. Ia merapikan tasnya dengan gerakan kaku. Kalian akan menyesal, katanya sebelum pergi. Pintu tertutup. Tidak ada yang mengejar. Haris menghembuskan napas panjang. Aku tahu ini tidak memperbaiki semua luka. Adelia menatapnya. Aku tidak mengharapkan perbaikan instan. Aku mengharapkan kejelasan. Haris mengangguk. Aku ingin memperbaiki rumah ini. Jika kamu masih mau. Adelia menatap Haris lama. Rumah ini tidak kembali utuh hanya karena satu keputusan benar, katanya. Tapi hari ini, arahnya tidak lagi salah. Haris menerima itu tanpa membantah. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme baru. Tidak ada pesta, tidak ada persiapan, tidak ada nama yang disebut-sebut. Beberapa orang bertanya, sebagian berbisik. Adelia tidak menjelaskan. Ia tidak merasa perlu mengatur persepsi siapapun. Ia fokus pada dirinya. Pada tubuhnya yang kini ia rawat dengan lebih lembut. Pada pagi yang ia mulai tanpa beban yang sama. Pada rumah yang perlahan kembali menjadi tempat bernapas, bukan medan negosiasi. Suatu sore, Adelia duduk di teras, membaca. Haris menyeduh teh dan duduk di sebelahnya, memberi jarak yang sopan. Aku tidak akan memaksamu melupakan, kata Haris. Aku tidak akan melupakan, jawab Adelia. Aku akan mengingat dengan cara yang sehat. Haris tersenyum tipis. Aku belajar banyak. Aku juga, kata Adelia. Terutama tentang batas. Malam itu, Adelia berdiri di depan cermin. Ia menatap dirinya sendiri, bukan untuk mencari pengakuan, melainkan untuk memastikan satu hal. Ia masih berdiri tanpa mengorbankan dirinya. Ia meletakkan tangan di perutnya, merasakan kehadiran yang kini menjadi pusat kekuatannya. Kemenangan itu tidak datang dalam bentuk sorak. Tidak ada yang kalah dengan teriakan. Yang ada hanyalah rencana yang gagal total karena dibangun di atas keserakahan dan tekanan, dan seorang perempuan yang menang karena memilih kejujuran, ketenangan, dan ketegasan. Adelia mematikan lampu dan berbaring. Di dalam rumah yang kembali sunyi, ia tidak lagi merasa kecil. Ia tidak perlu mengalahkan siapapun. Ia hanya memastikan hidupnya tidak lagi ditentukan oleh rencana orang lain. Jika kamu menikmati kisah ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita berikutnya.